Oke, berdoa selesai. Sebelumnya saya mohon maaf karena pertemuan kita ada secara online ya. Kemarin sebenarnya saya sudah mengajukan untuk perubahan jadwal, tapi memang eh, untuk kelasnya memang sudah penuh gitu ya. Dan nanti apabila kita lakukan, misalkan di hari libur kan juga mengganggu jadwal teman-teman. Jadi tidak apa-apa ya untuk kita kelasnya online ya tentunya. Oke, eh, boleh dibantu on cam dong teman-teman ya. Oke. Oke, apakah PowerPoint-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi kemarin kita sudah melakukan perkuliahan materi terkait dengan Avengers, kemudian kita juga ada eh, DBHE ya, salah satunya DBHE, kemudian STHE, kemudian jaket pendingin, kemudian juga ada perancang CSTR. Nah, sebenarnya materi kita ini ada kaitannya dengan beberapa materi yang sudah kita sampaikan dan kita pelajari kemarin ya. Salah satunya adalah agitasi ya atau pengaduan. Jadi kalau misalkan ditanya perbedaan agitasi dan pencampuran, pencampuran dengan pengadukan. Agitasi dan juga mixing ya, tahu nggak? Udah ada. Coba ada yang angkat tangan nggak? Nggak ada, satupun. Nah, jadi gini ya, jadi perbedaan antara agitasi dan mixing ya. Kalau misalkan agitasi itu adalah pencampuran yang merujuk pada distribusi acak ke dalam dan melalui satu sama lain gitu ya, dari dua arah atau lebih fase yang awalnya terpisah. Agitasi itu adalah mengacu pada gerakan yang diinduksi dari bahan homogen dengan cara tertentu, biasanya dalam pola peredaran darah di dalam semacam wadah dan gitu ya. Jadi perbedaan antara ini arah ya, perbedaan arah. Sorry. Nah, jadi perbedaan yang mendasar antara mixing dan juga agitasi adalah jenis dari arah fluidanya ya. Kalaupun misalkan mixing itu nanti itu arah arah pencampurannya dia akan berubah-ubah gitu ya. Tapi kalau misalkan agitasi dia nanti arah pencampurannya itu akan sama. Artinya dia akan dari awal dan akhir dia sama. Misalkan dari kiri ke kanan ya, pergerakan misalkan kita kayak mengaduk kopi atau mengaduk teh gitu ya. Itu kan kita pakainya dengan arah yang sama. Nah, itu kita sebut sebagai agitasi. Tapi kalau mixing, misalkan kita udah aduk di kopi di dalam gelas gitu ya. Kemudian dari kanan ke kiri secara terus-menerus, tapi tiba-tiba diubah arahnya dari kiri ke kanan. Nah, itu yang disebut sebagai mixing. Jadi perbedaannya adalah arah dari fluida yang akan dicampurkan tersebut. Nah, itu ada perbedaan agitasi dan mixing. Tapi kalau misalkan ditanya terkait dengan persamaannya, gitu ya, persamaan antara mixing dan agitasi, itu apa? Ada yang tahu nggak? Persamaan antara agitasi dan mixing.
Nggak ada yang tahu? Jadi, untuk persamaan ya, persamaan antara oh siapa nih? Rizky Hanifah, silakan. Silakan, Rizky Hanifah. Angkat tangan tadi ya? Sama Gimana gimana Rizky? Sama-sama apa antara mixing dan agitasi? berarti dulu. Nggak tahu. Jadi persamaan Lebih ke tujuannya sama sih, Pak. tujuannya apa? Ya, tujuannya sama betul, tapi tujuannya seperti apa yang sama? Kalau tujuan dari agitasi itu dia apa ya? Mencegah untuk pengendapan dan suspensi partikelnya. Kalau mixing Oke, itu dia itu mencampur komponen atau zatnya agar homogen gitu, Pak. Jadi mix agitasi itu bagian dari mixing gitu, Pak. Kurang oke. lebih, makasih, Pak. Lebih. Oke, siap. Jadi, memang betulnya karena memang agitasi dan mixing itu sama-sama untuk mencampurkan dua buah fluida ataupun dua buah zat gitu ya, baik itu antara solid dan liquid ataupun liquid dengan liquid ya, agar homogen. Jadi tujuannya adalah agar menghomogenisasi antara fluida yang akan dicampurkan. Terus kemudian next. Nah, kita bisa melihat di sini ada contohnya, misalkan untuk pencampuran atau mixing itu adalah tindakan pencacahan atau penghomogenkan sesuatu ya, sesuatu di sini itu bisa berupa liquid, kemudian bisa berupa solid ya, untuk tujuan yang sama. Artinya dia untuk menjadi satu fase atau menjadi suatu produk yang sama. Oke, maaf sebelumnya karena terkendala jaringan ya. Izin share lagi sebentar.
Oke, tadi sampai sini ya? Oke, mohon, izin untuk melanjutkan lagi. Jadi untuk, mixing, jadi untuk penjelasannya ataupun pengertiannya adalah tindakan untuk mencacah ataupun menghomogenkan sesuatu ya, sesuatu di sini itu bisa berupa larutan, kemudian, cairan gitu ya, ataupun padatan untuk suatu tujuan yang sama. Artinya dia untuk menghasilkan bentuk lain, di mana bentuk lain adalah bentuk campuran dari beberapa campuran yang udah ada gitu ya, artinya bahan bakunya gitu ya. Pencampuran itu sendiri hanyalah cara. Artinya, pencampuran di sini adalah metode, salah satu metode untuk menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, yang sama gitu ya, satu tujuan. Nah, contohnya di sini misalkan kita ingin mendapatkan sebuah, jus gitu ya, jus segar, berarti kita perlu yang namanya, mixer gitu ya atau juicer ya. Di mana di dalam juicer ini nanti kita bisa menggunakan prinsip mixing ya, dengan cara, mencampurkan, mengaduk antara beberapa bahan. Misalkan kita butuh air, kemudian kita butuh buah, kemudian kita butuh, gula gitu ya, ataupun tambahan lain misalkan ada, apa namanya, creamer misalkan, kita tambahkan di situ. Nah, itu kan ada fase liquid, fase solid gitu ya. Kemudian kita campurkan, kita mixing sehingga kita mendapatkan suatu larutan yang homogen ya, kita sebut sebagai jus. Nah, jus ini adalah suatu tujuan tersebut ya, tujuan yang ingin kita capai gitu ya dari berbagai, bahan. Begitu juga misalkan contoh yang kedua nih, kita ingin menghasilkan, pakaian kita itu pakaian yang bersih gitu ya. Kita misalkan punya pakaian kotor gitu, kita akan bersihkan, kita menggunakan, mesin pencuci ya, mesin cuci. Nah, di dalam mesin cuci ini prinsip kerjanya kan nanti kita butuh yang namanya air ya, liquid, kemudian, ditambah dengan sabun solid, kemudian misalkan ada softener ya, berbentuk liquid misalkan di dalamnya, kemudian kita juga tambahkan baju gitu ya, ataupun objeknya, ataupun celana, ataupun pakaian kita. Nah, di dalam mesin, cuci tersebut nanti prinsip kerjanya juga sama, nanti prinsip kerjanya dia akan melakukan mixing, pencampuran antara beberapa bahan tersebut, sehingga beberapa bahan tersebut akan menjadi suatu larutan sabun ya, yang di mana larutan sabun tersebut akan mengubah baju yang kotor tadi atau pakaian yang kotor tadi menjadi lebih bersih gitu ya atau, baju yang lebih, bersih daripada sebelumnya. Nah, itu adalah prinsip dari mixing ya. Ada beberapa contoh kalau misalkan kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian apa saja yang, mempengaruhi faktor ya, faktor yang mempengaruhi proses mixing atau proses pencampuran di dalam suatu, industri ataupun suatu kejadian. Yang pertama itu ada viskositas. Kira-kira semakin tinggi viskositasnya nanti efek dari pencampurannya akan seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nah, di situ itu ada faktor-faktornya itu yang pertama ada viskositas, kemudian yang kedua ada kecepatan, kemudian, kepadatan, sorry, kepadatan, kemudian yang ketiga ada konsentrasi, dan yang keempat ada ukuran partikel dan juga ada aliran gas. Contoh nih, kita punya suatu larutan dengan viskositas tinggi ya, viskositasnya tinggi sekali. Nanti faktor yang akan mempengaruhi itu viskositas, misalnya viskositasnya tinggi berarti nanti kecepatan aliran dia akan semakin lama ya, semakin lambat karena viskositas cairan tersebut tinggi. Contohnya kental gitu ya, contohnya apa ya, contohnya selari gitu ya, kita mengaduk selari ataupun mengaduk, eee apa ya, contoh kalau sehari-hari, sirup misalkan ya, kita punya larutan sirup ya, larutan sirup yang belum diencerkan ke dalam air. Nah, itu kan kental sekali. Nah, kita aduk coba. Nah, itu kan dia, berat ya, terasa berat ya, dibandingkan dengan kita mengaduk air aja. Air di dalam gelas kita aduk itu kan lebih ringan. Nah, itu adalah beberapa faktor ya, contoh faktor viskositas. Kemudian yang kedua adalah faktor kepadatan, itu sama, dengan viskositas, kemudian juga ada, konsentrasi. Nah, semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, maka,
pengaruh pengadukan tersebut juga akan semakin besar juga gitu ya. Artinya dia membutuhkan daya untuk pengadukan yang semakin tinggi. Kemudian ukuran partikel ya atau size partikel. Jadi contohnya kita punya gula ya, gula satunya itu gula pasir dengan misalkan ukuran partikel size-nya dia misalkan di 1 mm ataupun di 2 mm, kita bandingkan dengan gula batu misalkan ya. Kalau gula batu kan dia partikel size-nya kan besar ya. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi nih proses mixing ataupun pencampuran di dalam suatu vessel kayak gitu ya. Misalkan kita kalau dengan gula pasir itu kecepatannya 20 rpm gitu ya. Tapi kalau kita pakai gula batu, kita nggak bisa pakai 20 rpm. Berarti kita bisanya harus kecepatan yang lebih rendah karena memang ukuran partikel size-nya dia lebih besar seperti itu. Jadi pengaruh kecepatan ya, pengaruh apa namanya viskositas, pengaruh partikel size, kemudian kepadatan itu implikasinya adalah kecepatan ya, kecepatan dari proses pencampuran dan juga daya yang akan diberikan oleh si mixer tersebut untuk mencampurkan bahan-bahan yang ada. Oke, kemudian ini ada contoh ya, ini ada contoh misalkan skema. Yang pertama ini adalah kita punya bejana ya ataupun vessel, kemudian di dalamnya ada proses pencampuran, ada proses mixing, ada bahan dimasukkan di sini berupa powder ya, ini solid. Kemudian di sini ada grain, di mana grain contohnya kita punya gula pasir, kemudian powder misalkan kita punya perasa gitu ya, perisa pemberi rasa pada minuman, kemudian kita juga punya air. Nah, dari ketiga bahan ini nantinya kita akan campur nih ya, kita campur, kita mixing gitu ya, kita aduk di dalamnya. Kemudian dari campuran ketiga bahan tersebut ya, atau mungkin ada tambahan di sini CMC powdernya untuk pengental ya, untuk membuat sirup. Nah, dari ketiganya ini nanti akan kita hasilkan suatu larutan yang homogen. Nah, larutan homogen ini kita berupa produknya yaitu berupa sirup gitu ya. Nah, dari sirup ini nanti kita akan aduk secara terus-menerus sehingga nanti dia akan berubah dari viskositasnya. Viskositas yang semula dia rendah ya, kemudian bercampur dengan bahan-bahan tersebut sehingga viskositasnya naik dan hasilnya akhir ya, di mana kita dapatkan sirup yang lebih kental lagi ya, lengket gitu ya. Nah, itu nanti akan mengubah viskositas yang akan lebih tinggi lagi. Nah, makanya ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi proses mixing. Salah satunya adalah perubahan viskositas di dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk ya. Meskipun ini bahannya ini sama ya, dari ketiga bejana ini bahannya sama, tapi untuk proses yang pertama dia viskositasnya paling kecil, kemudian yang kedua adalah viskositasnya yang sudah tinggi, menaikkan gitu ya, menaikkan viskositas, dan yang paling tinggi adalah yang sebelah kanan atau produk akhir yang viskositasnya paling besar. Oke, kemudian next, sebentar. Nah, nah selanjutnya proses mixing juga ini ada beberapa kondisi utama yang perlu diperhatikan, misalkan jumlah gitu ya, ataupun eh, seberapa banyaknya bahan yang akan kita masukkan ya. Kemudian suhu, kemudian dan tekanan. Contoh, semakin banyaknya bahan yang dimasukkan ke dalam suatu bejana, maka dia akan mempengaruhi kecepatan perputarannya ya. Maka dia akan semakin berat ya. Maka kecepatan putarnya akan semakin pelan. Begitupun juga suhu. Misalkan kelarutan yang tadi, kita punya contohnya sederhana ya, contoh sederhananya kita punya dua dua gelas gitu ya, dua gelas. Yang satu gelas tersebut kita isi air dingin, kemudian kita isi kopi, misalkan serbuk kopi, kemudian kita tambahkan gula. Yang satunya kita punya gelas juga, tapi kita kasihnya air panas, kemudian gula pasir dan kopi dengan
konsentrasi dan juga massa yang sama dengan gelas yang satunya, kira-kira akan lebih mudah untuk terdifusi atau melarut gitu ya. Yang mana? Suhu tinggi atau suhu rendah? Halo? Suara saya masuk nggak ya? Masuk, Pak. Masuk. Oke, tadi dari analoginya tadi kira-kira akan lebih terlarut di suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi? Satunya air panas, satunya air dingin. Lebih cepat larut di suhu tinggi, Pak. Ya, benar ya. Lebih cepat larut di suhu tinggi ya. Artinya suhu tersebut juga akan mempengaruhi proses mixing tersebut. Begitu juga di tekanan ya. Misalkan kita kasih tekanannya satunya 1 atmosfer gitu, satunya 2 atmosfer, kira-kira akan lebih cepat yang mana? Tentunya akan lebih cepat yang 2 atmosfer. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan, gitu akan kelarutannya akan semakin tinggi juga ya. Artinya nanti daya pengaduknya dia akan semakin rendah. Nah, itu berbanding terbalik dengan yang jumlah. Misalkan kita kasihnya jumlahnya massanya yang lebih tinggi, itu semakin berat ya daya dan juga perputaran kecepatannya. Karena fokus kita adalah di bagian agitasi atau pencampuran atau mixing gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aliran material, campuran itu ditentukan oleh kombinasi impeller dari pencampur ya. Kemudian bentuk bejana dan juga bagian dalam dari pimpinan doang sih Pak di itu kan. Validasi dosen pendamping sama validasi pimpinan doang. Yang input Mas. Oh, input. Input lembar pengesahan. Kan lembar pengesahannya online Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya. Kita bisa lihat di bagian kanan, misalkan di sini kita punya ukuran gitu ya, ukuran vesselnya. Misalkan ini vessel yang berbentuk bola, kemudian ini yang vessel yang berbentuk tabung, dan ini vessel yang berbentuk segitiga. Nah, ini juga bentuk di sini, ini nanti akan mempengaruhi pola aliran material yang ada di dalam vessel itu sendiri. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari struktur peralatan mixing. Nah, di dalam suatu proses pencampuran, di dalam vessel, kita sudah mempelajari kemarin ada reaktor ya, reaktor CSTR, di mana reaktor CSTR tersebut harus ditambahkan dengan pengaduk, karena ada stirred ya. Kemudian juga ada bevel, di sini bevelnya ya. Kemudian juga ada motor penggerak, digunakan buat menggerakkan apa? Digunakan buat menggerakkan shaft ya, shaft agitator atau batang dari batang pengaduk ini. Nah, pengaduknya di mana? Di sini, impellernya. Nah, ini adalah pengaduknya. Nah, jenis pengaduk atau jenis impellernya nanti akan berbeda-beda. Nanti kita akan mempelajari jenis-jenis impellernya gitu ya. Kemudian juga di sini ada keterangannya, ada vessel body atau si tangki tersebut atau si vessel tersebut. Kemudian juga di sini ada speed reducer ya atau control speed, digunakan untuk mengatur kecepatan untuk pengadukan. Ini nanti bisa meningkatkan kecepatan ataupun bisa menurunkan kecepatan gitu ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan dan juga jenis fluida yang ada di dalamnya. Fluida antara pencampuran cair dengan cair, kemudian cair dengan padat ataupun cair dengan gas, nanti itu akan menggunakan jenis impeller yang berbeda dan kecepatan yang berbeda pula tergantung dari
viskositas, dan sifat bahan yang dicampurkan. Nah, ini adalah tujuan kenapa kita melakukan pengadukan di suatu Frida. Teman-teman bisa buka buku Jen Koplis. Teman-teman sudah ada bukunya atau belum? Ada Pak dulu. Ada ya? Ada. Sudah ada. Silahkan dibuka bukunya Jen Koplis di halaman 140. Jadi acuan kita untuk agitasi ini adalah bukunya Jen Koplis ya, Jen Koplis. Nah, di sini ada 5 tujuan kenapa kita harus menggunakan pengadukan Frida. Yang pertama, yaitu untuk mencampurkan dua liquid yang saling larut ya. Artinya fasenya dia cair dan cair. Contohnya apa? Cair dan cair. Misalkan kita mau melarutkan alkohol dengan aquades ya, sama-sama fasenya cair dan cair. Ataupun etilen glikol dengan aquades ya, itu fasenya cair dan cair juga gitu ya. Kemudian poin yang kedua, melarutkan solid ke dalam liquid. Contohnya apa? Kita mau melarutkan garam ke dalam air ataupun kita ingin melarutkan gula ke dalam air, itu juga masuk ke dalam kategori sini. Yang satunya fasenya solid, yang satunya fasenya liquid gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendispersikan gas ke dalam liquid menjadi gelembung-gelembung dalam ukuran kecil. Nah, ini juga bisa digunakan untuk yang fasenya gas ya, yang fasenya gas yang dimasukkan ke dalam liquid. Kalau misalkan teman-teman secara sederhana itu analoginya teman-teman kalau lihat akuarium ya, misalkan mungkin salah satu teman-teman punya akuarium di kamarnya atau di rumahnya, itu kan akuarium ada airnya, ada ikannya gitu ya. Nah, itu teman-teman kalau misalkan pakai alat namanya aerasi ya, itu di dalam air tersebut itu akan memberikan gelembung-gelembung oksigen ya, ataupun gelembung-gelembung udara yang masuk terdispersi ke dalam liquid. Nah, itu adalah contoh analogi untuk yang poin ketiga. Nah, itu nanti untuk mendispersikan udara ataupun oksigen ataupun fase gas lainnya yang ditentukan atau diinginkan ke dalam suatu liquid tergantung dari mekanisme proses yang terjadi di vessel tersebut. Kemudian yang nomor 4 ini mensuspensikan partikel padatan dalam ukuran kecil ke dalam liquid. Contohnya apa? Contohnya tadi, misalkan kita pakainya gula pasir yang serbuk gitu ya, itu akan dimasukkan, disuspensikan ke dalam liquid. Kemudian yang poin kelima, meningkatkan laju perpindahan panas antara fluida dengan koil ataupun jaket yang terdapat pada dinding bejana. Jadi salah satu tujuannya pengadukan adalah heat transfer ya. Kita kemarin sudah mempelajari juga terkait dengan heat transfer. Contohnya misalkan di SDHE dan lain-lain. Ini juga bisa dilakukan ketika kita menggunakan pengadukan. Oke. Kemudian Kemudian, nah ini adalah skema di buku Jen Koplis juga, itu di halaman bawahnya, coba di scroll, di situ ada skema untuk fitur-fitur apa saja yang terdapat di dalam bejana agitasi ya. Ini adalah secara umumnya, kalau di buku nanti bisa dilihat di bagian kanan, di situ ada beberapa apa namanya keterangan ya, di mana di sini ada H. H ini adalah tinggi dari fluida di dalam vessel ya. Kemudian juga kita punya namanya C ya. C di sini adalah jarak antara impeller ya, jarak antara impeller dengan dasar vessel. Kemudian kita punya DA. DA ini adalah jarak antara DA di sini adalah diameter ya, diameter antara bevel kiri ya ke bevel kanan atau sisi yang paling luar gitu ya. Kemudian untuk DD di sini adalah diameter dari impellernya. Kemudian
Ini DD adalah diameter yang bagian dalam ini yang apa namanya tuasnya ataupun tangkainya. Kalau DA ini adalah diameter yang ini, diameter dari impellernya atau pengaduknya. Kemudian DT di sini adalah outside diameter atau diameter dari vessel. Kemudian kita punya L ya, di sini adalah jarak antara shaft ya, jarak antara shaft pengaduk dengan si bevel. Nah, ini nanti akan kita hitung nih satu-satu gitu ya. Kemudian W di sini adalah tinggi dari impellernya atau tinggi dari pengaduknya. Kemudian di sini kita punya J, di sini J adalah lebar dari bevel karena kita menggunakan bevel ya. Kemudian yang di sini ini ada gap. Gap di sini adalah jarak antara diameter dalam vessel dengan si bevel. Jadi bevelnya itu nanti nggak apa namanya ya, ada jaraknya, ada space-nya, nggak yang menempel banget gitu ya. Itu adalah gap. Nah, ini nanti semua komponen ini akan kita hitung nantinya ya untuk mendapatkan suatu dimensi dari si bejana berpengaduk. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita akan lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi agitasi ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi agitasi? Yang pertama adalah faktor dasar yang berhubungan dengan efektivitas pengadukan. Contohnya adalah volume fluida. Jadi semakin tinggi volume fluida yang digunakan, maka pengadukannya juga harusnya itu semakin pelan ya, tidak bisa semakin cepat gitu ya, atau semakin tinggi. Kenapa? Nanti takutnya fluida yang ada di dalam bejana itu akan over ya, ataupun akan tumpah ke dalam lingkungan gitu ya, keluar dari sistem ke lingkungan. Kemudian yang kedua adalah velocity stream fluida keluar dari impeller tadi. Impact-nya adalah stream dari fluidanya itu akan keluar. Artinya nanti ada massa yang hilang dari si bejana tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor dalam pencampuran. Contohnya apa? Di sini adalah contohnya adalah circulation rate ya. Circulation rate itu apa? Laju dari kecepatan putarannya gitu ya. Apakah kita mau pakai perputarannya tinggi ataukah kita mau pakai perputaran yang sedang ataupun perputaran yang rendah. Kemudian turbulensi ya. Turbulensi itu nanti pengaruhnya ada di jenis fluida, aliran fluidanya nanti akan terturbulensi atau tidak gitu ya. Artinya nanti dia arahnya akan searah atau tidak, ngacak atau tidak gitu ya. Seperti itu turbulensi. Nanti kita akan bahas terkait dengan turbulensi dan laminar. Kemudian yang selanjutnya adalah efek dari impellernya ataupun efek dari pengadukannya. Yang pertama misalkan impellernya ukurannya besar dengan kecepatan menengah itu nanti akan menghasilkan aliran gitu ya. Kemudian untuk impeller berukuran lebih kecil dengan kecepatan tinggi akan menghasilkan internal turbulensi. Nah, ini adalah efek-efek ataupun beberapa faktor yang mempengaruhi proses agitasi ataupun pengadukan di dalam suatu bejana. Nah, ini adalah jenis impeller ataupun pengaduk yang sering digunakan di industri. Nah, ini tipenya banyak sekali. Ada propeller ya, atau ini kalau misalkan teman-teman lihat itu seperti baling-baling kipas angin gitu ya. Baling-baling kipas angin ini jenisnya adalah propeller ya. Kemudian contoh lagi ini bisa digunakan di kapal ya untuk penggerak mesin kapal laut gitu ya. Kemudian ini adalah yang kedua, ini adalah turbin, bentuk yang turbin. Kemudian ini jenis anchor ya, anchor. Kemudian di sini ada pedal dan juga ada helical. Nah, kapan kita mau pakai propeller, kapan kita mau pakai turbin, pakai anchor, pakai pedal dan helical, itu tergantung dari jenis bahan yang akan kita campur gitu ya. Nanti ada keterangannya. Nah, di sini. Kapan kita mau pakai propeller, kapan kita mau pakai anchor itu berdasarkan dari viskositasnya ya. Untuk yang pertama, untuk viskositas yang rendah itu nanti kita pakainya propeller, impeller bisa, kemudian disk turbin impeller bisa, kemudian pitch pedal impeller juga bisa. Nah,
Kebalikannya, kalau misalkan kita butuhnya itu viskositas yang tinggi, bahan yang akan kita campur itu viskositasnya tinggi, kita pakainya yang anchor impeller, kemudian helical ribbon impeller ya. Contohnya ini teman-teman kalau pernah melihat mixer ya di industri roti yang skalanya udah besar, nah itu kan mixer tuh dia tuh. Nah mixernya coba diperhatikan, dia nanti bentuknya akan berbeda dengan yang ini. Nanti bentuknya akan seperti ini pencampurannya, karena dia membutuhkan energi yang besar gitu ya, energi yang besar dan juga viskositasnya yang besar, sehingga pemilihan dari jenis pengadunya juga akan berbeda. Nah, untuk viskositas rendah, contohnya di sini, misalkan kita punya tadi ada beberapa larutan, fasenya liquid-liquid ataupun liquid solid, tapi solidnya yang mudah terdispersi. Nah, itu kita bisa pakai yang jenisnya yang for low viscosity, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Udah ada ya? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita akan masuk ke dalam masing-masing jenis dari impellernya ya. Yang pertama, ini ada propeller ya. Untuk yang propeller ini adalah jenis alirannya itu aksial dan juga radial ya. Digunakan saat kapasitas pencampurannya tinggi ya, kapasitas pencampuran tinggi, kemudian efektif untuk cairan yang memiliki viskositas maksimum 2 Pascal second atau hingga 10% padatan dengan ukuran mesh halus. Jadi perbandingan antara padatan dan juga liquid atau perbandingan dengan volume di dalam bejana itu dia viskositasnya hanya 10% maksimal gitu ya. Maksimal 10%. Tapi dengan catatan juga bahannya itu adalah bahan yang mudah larut. Artinya dia meskipun solid tapi solidnya yang mudah larut. Contohnya tadi ukuran meshnya halus, gula pasir yang halus gitu ya, ataupun jenis tepung gitu ya, dan lain-lain. Kemudian dispersi gas cair yang efektif, ini untuk skala laboratorium. Kemudian untuk rasio diameter propeller dibandingkan dengan tangki, dia perbandingannya adalah 1:20. Misalnya kita punya diameter dari tangkinya itu 10 meter gitu ya. 10 meter berarti apa namanya? Diameter dari propellernya berarti berapa? Halo? Ada yang bisa menjawab? Misal kita punya tangkinya dia di 10 meter diameternya. Berarti propeller yang kita butuhkan itu berarti berapa diameternya? 1 meter, Pak. 1 meter? Setengah meter, Pak. Ya, setengah meter, betul ya. Karena perbandingannya 1:20 ya. Kalau 1 meter berarti dia perbandingannya 1:10 gitu ya. Berbeda, betul. Jadi kalau misalkan kita punya diameter tangkinya itu 10 meter, berarti impeller yang kita gunakan atau jenisnya propeller yang kita gunakan itu nanti dia di 50 cm atau setengah meter. Nah, akan tetapi jenis propeller ini nanti akan mempunyai efek negatif. Salah satunya adalah menghasilkan pusaran atau vortex ya. Teman-teman bisa membuka buku yang masih sama, Jen Kopdis ya, di figur 341. Nah, di situ ada skema atau gambar yang di mana dia menggunakan jenis propeller. Nah, di sini adalah kemiringan ini ya. Kemiringan ini kita sebut sebagai vortex ya. Atau kalau misalkan teman-teman bingung menganalogikan itu seperti ini. Angin topan gitu ya. Angin puting beliung ya, yang dia punya kayak pusaran cekung gitu. Kayak terucut ke bawah. Nah, itu kita sebut sebagai vortex. Nah, kalau bisa di dalam penyusunan bejana, vortex tersebut itu harus dihilangkan gitu ya. Kalaupun tidak bisa dihilangkan, itu minimal dia harus diminimalkan gitu ya. Sehingga ketinggian vortex itu tidak tinggi-tinggi amat dan masih bisa terkontrol gitu ya.
Nah, itu akan menghasilkan pusaran atau vortex. Ya. Nah, ini skemanya dia. Semakin kencang perputaran di sini, nanti liquidnya dia akan juga ikut ke bawah kan, akan cekung ke bawah. Nah, itu nanti akan menghasilkan vortex. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari penampang melintang dari sisi apa namanya ini ya, horizontal. Kalau yang dari vertikal dari atas ini seperti ini. Nah, ini adalah bevel-bevelnya, kemudian ini ada impellernya, kemudian ini ada arus dari apa namanya alirannya tadi, arah alirannya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah jenis turbin. Ya, di dalam turbin ini bisa dikelilingi atau blades-nya. Kita kalau turbin itu pasti dia pakai blades ya atau pisau ya, tapi penyusunannya dia secara miring. Ini dikelilingi oleh cincin-cincin difusi di bagian dalam dan luar yang berlubang. Nah, kemudian diameternya, dia mempunyai diameter 30 sampai 50% dari diameter bejana. Misal nih kita punya apa namanya tangki gitu ya, tangkinya itu atau vessel itu diameternya 10 meter. Berarti diameter bejana kalau misalkan kita mau pakai turbin berapa? Berarti di 3 meter sampai 5 meter gitu ya. 30 sampai 50% dari diameter bejana. Kemudian yang ketiga, alirannya itu adalah aliran radial dan juga tangensial. Kemudian cocok untuk emulsifikasi ya, karena tadi viskositas kan emulsi kan viskositasnya dia semakin tinggi ya, semakin besar dibandingkan dengan fluida lainnya, misalkan air gitu ya. Nah, dia cocok nih pakainya turbin. Kemudian untuk viskositasnya itu 6 Pascal second ya. Kemudian dapat menangani slari dengan padatan 60% ya. Cocok juga untuk selari, artinya dia memang viskositasnya itu tinggi ataupun dia mempunyai kelarutan terhadap zat padatnya itu tinggi. Kemudian cocok untuk cairan bervolume besar dan juga penggunaan turbin ini mengurangi putaran dan juga pusaran ya. Kalau perbedaannya dengan yang sebelumnya tadi, untuk propeller ini akan menghasilkan vortex, tapi untuk yang turbin ini nanti akan mengurangi jumlah vortexnya. Jadi tidak setinggi pada propeller gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah jenis pedal ya. Ini beda sama pedal yang baru ngehit sekarang nih, yang olahraga pedal ya, beda ya. Nah, untuk pedal sendiri ini terdiri dari bilah-bilah atau blades datar, biasanya dioperasikan pada kecepatan rendah ya. Contohnya seperti ini, pada gambar ini ada sirip-siripnya atau blades-nya, tapi dia pemasangannya tegak lurus. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang turbin dia pemasangannya miring gitu ya. Kalau yang pedal dia pemasangannya tegak lurus gitu ya. Kayak misalkan teman-teman itu apa ya? Kalau memasak itu pakai yang buat apa? Menggoreng itu apa ya namanya? Nah, itu kalau misalkan dimiringin, nah itu sama seperti pedal nih untuk mengaduknya gitu ya. Kemudian alirannya itu ada aliran tangensial dan juga aliran radial. Kemudian pembentukan pusaran ini tidak memungkinkan. Nah, karena kecepatan alirannya pun juga rendah ya. Jadi untuk vortex sendiri itu nanti akan menggunakan aliran yang tinggi gitu ya, aliran yang lebih tinggi lagi. Kemudian pencampuran suspensinya kurang baik karena memang dia ini apa namanya? Karena dia pencampurannya tidak tinggi dan juga kelarutannya juga tidak maksimal sehingga pencampuran suspensinya kurang baik. Kemudian 2 bilah atau 4 bilah adalah hal yang umum. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa contoh ya penggunaan dari pedal ini yang menggunakan 4 bilah. Kemudian yang B ini adalah penggunaan yang 2 bilah, yang C ini adalah penggunaan yang 6 bilah. Nah, yang D juga sama nih, penggunaan yang 6 bilah juga, kayak gitu ya. Kemudian diameternya ini lebih gede lagi dibandingkan yang sama sebelumnya. Kalau yang turbin ini maksimal di 50%, tapi kalau yang pedal dia maksimum di 80%. Ya, jadi rentangnya di 50 sampai 80% dari diameter dalam bejana.
Misalkan kita punya lagi nih, contohin gitu ya, paling gampangnya kita contohin di diameter dalam bejana itu 10 meter gitu ya. Berarti dia diameternya berapa untuk pedalnya? Diameternya berarti sekitar 5 meter sampai 8 meter. Berarti masih punya space antara kanan kiri itu masing-masing 1 meter ya. Jadi space-nya sangat kecil sekali, sehingga makanya dia perputarannya itu adalah perputaran yang rendah gitu ya. Takutnya kalau tinggi gitu ya, nanti akan menghasilkan vortex, berarti berbeda gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita pakainya pedal, yaitu ada beberapa poin plus, misalkan tidak terjadinya vortex ya, kemudian juga lama gitu ya, maksudnya perputarannya juga rendah, tapi di lain sisi juga akan menghasilkan kekurangan. Yang pertama kelarutannya, kelarutannya dia kecil, kemudian homogenitasnya juga akan semakin kecil juga. Yang kita perlukan kan di dalam agitasi itu adalah bagaimana kita mempercepat homogenisasi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah konsep, karena kita menggunakan prinsip kerjanya adalah CSTR ya, contohnya adalah CSTR, kita kan di situ ada pengadu, kemudian ada bevel juga, kita sudah singgung juga ya di materi sebelumnya di perancangan CSTR, kemudian di jaket pendingin juga ada ya, di situ ada bevel ya. Salah satu fungsinya adalah untuk memecah pola aliran ya, pola aliran yang ada di dalam si vessel tersebut. Nah, tanpa kondisi adanya bevel, memutar impeller hanya menghasilkan aliran sirkulasi lateral. Nah, ini contohnya. Yang sebelah kiri, yang tanpa bevel, dia sirkulasinya lateral ya. Tapi, kalau kita menggunakan bevel, nanti dia akan menghasilkan perputaran yang bermacam-macam gitu ya. Bahkan di antara jarak antara bevel satu ke bevel yang lainnya, dia nanti akan punya pusaran kecil ya, aliran yang kecil di dalam si sekat-sekat antara si bevel itu ya, bevel satu dengan bevel yang lainnya, itu nanti terbentuk aliran juga gitu ya. Kemudian bevel ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling sederhana untuk meningkatkan kinerja pencampuran, terutama mencampur cairan dengan viskositas yang rendah. Nah, biasanya ini bevel diterapkan ya untuk pencampuran viskositas yang seperti itu. Nah, tadi seperti yang kita gambarkan, apa sih yang namanya vortex itu? Nah, vortex ini adalah pola aliran yang tidak diinginkan. Ya, polanya seperti ini, alirannya. Ini akan terbentuk vortex atau cekungan ke dalam, atau seperti puting beliung gitu ya, angin puting beliung. Nah, kenapa vortex ini tidak kita inginkan di dalam suatu aliran pencampuran suatu fluida? Karena yang pertama, dia akan mengurangi intensitas pencampuran ya, dengan cara mengurangi kecepatan impeller ya. Kemudian udara yang terjebak dan terjadi gelembung udara. Jadi kalau misalkan vortex ini berhasil terbentuk gitu ya di dalam suatu pola aliran, dia juga selain akan menaikkan level permukaan dari fluida, juga dia akan menginjeksikan gitu ya, istilahnya menginjeksikan, memasukkan oksigen ataupun udara-udara yang terbawa dari lingkungan ya, yang akan terkontak dengan fluida yang ada di dalamnya, sehingga nanti ada kemungkinan oksigen ataupun udara-udara dia akan masuk ke dalam fluida ini. Nah, fluida yang masuk tersebut ataupun udara yang masuk tersebut ke dalam fluida itu nanti takutnya akan menyebabkan terjadinya oksidasi. Nah, kita nggak tahu nih apakah larutannya tersebut misalkan harus misalkan harus tidak terjadinya oksidasi, berarti kan kalau terjadinya vortex berarti kan hal yang sangat merugikan gitu ya. Selain terjadinya oksidasi juga bisa menyebabkan terbentuknya foam atau busa atau buih-buih kecil gitu ya di atas permukaan ataupun di dalam larutan. Nah, itu hal yang sangat dihindari gitu ya. Kemudian juga kemungkinan terlemparnya sebagian material dari tangki itu tinggi. Kenapa? Misalkan semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi pusaran yang ada di dalamnya sini, nanti kan otomatis fluida yang semula misalkan di
berapa nih, di 7/5 dari tinggi-tinggi gitu ya, dia akan naik gitu ya, naik lagi ke atas. Misalkan kita percepat lagi perputarannya, dia semakin naik lagi. Takutnya kalau misalkan perputarannya semakin tinggi, dia fluidanya dia akan terlempar keluar dari sistem. Ya, ini berlaku apabila vesselnya itu terbuka ya, tidak ada penutup atau tidak tertutup. Nah, itu kan sangat merugikan. Berarti kan menghilangkan sejumlah liquid ataupun fluida yang semestinya itu tidak dibuang, gitu ya, terbuang sia-sia seperti itu. Jadi vortex ini sangat dianjurkan ataupun sangat apa ya intinya, jangan sampai terjadi yang vortex gitu ya, jangan sampai terjadi vortex di dalam suatu larutan di dalam tangki. Nah, kemudian ini ada beberapa konteks, di sini ada vortex, ada swirling dan juga eddy. Nah, coba kalau teman-teman perhatikan, ini adalah jenis beberapa pola aliran di dalam suatu fluida. Yang di sebelah kiri ini adalah vortex, contohnya tadi kita pisahkan, analogikan kita punya kopi, larutan kopi, kita aduk secara searah. Nah, nanti terdapat cekungan di dalamnya. Nah, ini kita sebut sebagai vortex ya. Kalau kita kencengin lagi, nah ini kopinya akan tumpah nih keluar kayak gitu ya. Kemudian yang swirling ya, swirling ini kalau misalkan teman-teman titrasi di laboratorium, berarti udah pernah ya praktikum sebelumnya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman teteskan larutan asam dan basanya ya, nanti akan perubahan warna. Nah, seperti itu skema dari swirling. Nah, itu pola alirannya dia akan ngacak gitu ya. Pola alirannya dia akan ngacak. Tapi ngacaknya dia tidak bertekanan ya. Dia hanya melakukan dispersi saja. Dispersi ke dalam fluida yang sudah berada di sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian yang eddy, yang eddy itu kalau teman-teman lihat aliran turbulen ya. Kalau eddy ini ada di aliran turbulen tadi, seperti yang di depan tadi. Kita menyinggung terkait dengan turbulen. Turbulen itu apa sih? Turbulen adalah jenis pola aliran yang dia ngacak ya. Dia tidak searah, tidak seragam, dan juga dia memiliki pola yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, meskipun dia di satu fluida yang sama gitu ya. Berbeda dengan pola aliran laminer. Kalau laminer dia searah gitu ya. Misalkan kalau kita mengalirkan air di dalam pipa yang tidak bertekanan ya, kita mengalirkan air ke dalam pipa, nah itu pola alirannya kan sama ya, dari kanan ke kiri gitu ya, terus-terusan, ataupun dari kiri ke kanan terus-terusan. Nah, itu adalah pola laminer, dia serempak, seragam, ya searah gitu ya. Kalau turbulen dia ngacak ya. Biasanya nanti kalau pemakaiannya itu bilangan Renault-nya itu di atas 400 kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman menaiki pesawat gitu ya, ada turbulensi gitu ya, misalkan ada turbulensi di udara, berarti kan itu udara sebenarnya kan itu fluida ya, ada alirannya berupa gas atau angin di dalam atmosfer. Nah, itu pola alirannya itu adalah pola aliran udara yang ngacak dia, sehingga kalau misalkan pesawat tersebut masuk ke dalam pola aliran turbulen, dia akan terguncang. Nah, seperti itu kalau analogi aliran turbulen, karena dia pola alirannya dia ngacak, berbeda dengan yang swirling dan juga vortex. Nah, ini adalah beberapa hal yang sebenarnya itu dihindari ya, sebetulnya dihindari dalam proses pencampuran ataupun pengadukan suatu fluida di dalam suatu vessel ataupun tangki seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah beberapa tahapan untuk kita mencegah terhadap terjadinya pembentukan vortex ya, atau mencegah vortex itu sendiri. Yang pertama itu tenaga dari impeller yang diabsorpsi ya, ini kerugian, maaf, ini sebelumnya adalah kerugian yang
diakibatkan dari vortex ya. Yang pertama ini ada tenaga dari impeller yang diabsorpsi liquid jadi terbatas. Jadi tenaga dari si pengadukannya itu nanti akan membatasi gitu ya karena terjadinya vortex. Kemudian gaya sentrifugal atau gaya sentrifugasi menyebabkan solid akan mengendap di dasar bejana. Coba kita bayangin misalkan kecepatan dari si pengadukan ini kenceng gitu ya. Sentrifugal kan dia gaya yang dihasilkan dari perputaran, ya nggak? Nah, kalau misalkan kita punya larutan di sini antara liquid dan solid, kemudian kita sentrifugasi, kita aduk dengan kecepatan yang tinggi yang ada karena terjadinya vortex ini, fase solid dari pencampuran tersebut itu akan terlempar ke dalam dinding-dinding dari bejana, gitu ya. Terlempar ke sini, ke kanan ataupun ke kiri, gitu ya, bebas. Itu nanti akan terlempar sehingga nanti akumulasi yang terlempar di dalam dinding-dinding ini nanti dia akan jatuh ke bawah, ya, sehingga akan mengendap di dalam bejana. Yang semula tujuan kita itu akan menghomogenisasikan antara liquid dan solid, akan tetapi karena terjadinya suatu vortex, maka pencampuran tersebut itu tidak terjadi maksimal. Artinya ada beberapa partikel padatan ataupun solid itu yang bahkan justru terlempar keluar dan memisah gitu ya, menggumpal di bawah, terkumpul ya, mengendap di bawah. Itu kan hal yang merugikan. Nah, itu adalah beberapa kerugian apabila terjadinya vortex dan juga swirling di dalam suatu bejana. Nah, bagaimana untuk langkah-langkahnya? Nah, ini langkah-langkahnya tadi. Langkah-langkahnya untuk mencegah terjadinya vortex yang pertama itu adalah impeller tidak dipasang di bagian tengah bejana. Ya, contohnya gimana? Nih, tadi kalau kita analogikan di awal gitu ya, tadi kan impellernya dipasangnya di sini, di tengah-tengah sini, tegak lurus ya. Kemudian pengadukannya di sini, kemudian batang pengadukannya di lurus gini. Nah, bagaimana cara untuk mencegahnya? Impellernya tidak dipasang di bagian tengah bejana, tapi dipasangnya di dekat dengan salah satu dinding bejana. Misalkan kita mau geser dari tengah ini ke kiri gitu ya, dekat dengan dinding bagian kiri bisa, ataupun digeser di bagian dinding bagian kanan juga bisa gitu ya. Ini adalah contohnya. Kemudian juga bisa penyusunannya itu bukan tegak lurus, tapi dimiringkan dengan kemiringan seberapa derajat gitu ya, seberapa derajat kemiringan. Nah, ini kan tidak tegak lurus nih, dia dimiringkan. Nanti dia akan mempengaruhi pola aliran. Yang semula tadi di tengah di sini, nanti pola alirannya akan berubah. Karena luas dari pengadukan yang ada di sekitar dinding vesselnya di bagian kanan, itu akan berbeda di bagian kiri. Seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita perlu memasang yang namanya bevel. Ya. Bevel tahu kan ya, sekat di sini ya. Nah, ini salah satu tujuan untuk mencegah terjadinya vortex. Kenapa seperti itu? Pola aliran yang harusnya tadi naik ke atas, karena dia adanya bevel, sehingga dia alirannya akan terpecah oleh bevel. Sehingga dia akan menghambat penaikan volume karena terjadinya proses agitasi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memasang draft tube. Ya. Memasang pipa-pipa, sekat pipa di sini. Nah, draft tube itu di bagian sini. Nah, perbedaannya kalau bevel itu dipasangnya di dinding bagian dinding bagian dalam dari vessel. Kalau yang sekat ini dia terletak di antara tengah-tengahnya, di antara tengah-tengah bevel dan juga di antara shaftnya atau batang pengaduknya, gitu ya. Fungsinya juga sama, dia akan memecah pola aliran. Kalau di bevel itu memecahnya di dinding, kalau yang shaft ini memecahnya terletak di dalam. Ya, jadi nanti kalau dianalogikan, dia pola alirannya akan seperti ini. Nanti ada banyak pola aliran. Yang pertama di bawahnya, ya, kemudian yang ada di antara shaft dan juga yang ada di antara bevel, ya, dan juga yang ada di tengah. Nah, jadi semakin banyak pola aliran yang terbentuk sehingga vortex yang akan ditimbulkan itu akan semakin minim atau bahkan tidak terjadinya vortex.
gitu ya. Oke, ini adalah selanjutnya pola aliran selama proses pencampuran ya. Yang pertama itu ada pola aliran tangensial, di mana untuk pola aliran tangensial ini arahnya bekerja dalam arah tangen terhadap lingkaran putaran di sekitar poros impellernya. Nah, contohnya gini, ini dilihat dari atas ya, dari bagian apa namanya? Vessel bagian atas gitu ya. Ini impellernya, kemudian pola alirannya dia searah gitu ya. Mau dari kiri ke kanan terus-terusan ini adalah pola aliran tangensial ataupun kebalikannya dari kanan ke kiri gitu ya. Tapi dia searah gitu ya, salah satu aja gitu ya. Ini adalah pola aliran tangensial. Nah, kemudian efeknya adalah menciptakan pusaran di dalam cairan. Ya, itu tadi. Efeknya adalah salah satunya adalah terjadinya vortex, ya, kekurangannya. Kemudian aplikasinya adalah digunakan untuk mencampurkan larutan dengan viskositas yang tinggi dengan kecepatan yang rendah. Jadi benar ya, kalau viskositasnya tinggi, maka efek dari perputaran si impellernya itu akan semakin kecil, gitu ya. Artinya dia akan menyesuaikan dengan kecepatan perputaran yang lebih rendah. Gitu. Nah ini adalah contoh untuk yang tangential flow, misalkan ini yang jenisnya anchor ya, anchor, U-shape anchor. Biasanya nanti digunakan untuk fluida-fluida yang memang dia kental. Gitu ya. Kemudian aliran yang kedua, pola aliran yang kedua adalah radial, di mana arahnya adalah bekerja dalam arah tegak lurus terhadap poros impeller. Ya. Artinya dia pola alirannya itu kayak maju mundur atau samping kanan ke kiri secara terus-menerus gitu ya. Pola alirannya sama. Contohnya itu ini analoginya itu hampir mirip dengan ayunan gitu ya. Ayunan dia kan maju mundur gitu ya. Nah, pola alirannya juga akan seperti itu. Tapi yang bergerak itu adalah impellernya, pengaduknya, bukan si shaftnya ya. Jadi yang tetap yang bergerak itu di bagian ininya, impellernya, pengaduknya, bukan di bagian shaftnya, bukan di bagian batangnya, gitu ya. Nah, efeknya adalah aliran radial yang berlebihan membawa material ke dinding wadah dan kemudian material tersebut akan jatuh ke dasar. Tadi dia akan terlempar ya, terlempar. Kalau misalkan kita punya larutan antara fase liquid dan fase solid, maka yang akan fase solid dia akan terlempar ke dalam sisi bagian dinding, kemudian dia akan mengendap ke dasar. Sama seperti tadi, terbentuknya vortex. Ya. Kemudian aplikasinya adalah radial flow digunakan untuk mendispersikan gas dan larutan padatan dengan viskositas yang sedang. Nah ini adalah contoh untuk penggunaan impeller dengan pola aliran radial. Ya. Ada flat blade turbine dan juga ada dish blade impeller. Nanti untuk jenis-jenis impellernya bisa dibuka juga di buku Jane Publish. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah pola aliran aksial. Bagaimana arahnya ya? Bekerja dalam arah sejajar dengan poros impeller. Nah, di sini pola alirannya sejajar ya dengan poros impellernya. Yang di bagian bawah dia perputaran seperti ini, yang di bagian atas pola perputaran seperti ini. Ya, efeknya adalah komponen longitudinal yang tidak memadai menyebabkan cairan dan padatan berputar dalam lapisan. Ya. Aplikasinya seperti apa? Untuk aplikasinya adalah axial flow impellers digunakan untuk mencampur larutan padatan dengan viskositas yang rendah dengan kecepatan yang tinggi. Kalau viskositasnya rendah, kita bisa pakai kecepatan perputarannya dia tinggi ya. Contohnya penggunaannya seperti apa? Misalkan di sini ada pitch blade turbine, kemudian ada marine blade turbine ya. Kemudian juga ada retreat curve impeller juga. Nah ini jenis-jenis impeller yang bisa digunakan untuk pola aliran yang aksial. Nah sebenarnya untuk kecepatan pengadukan sendiri itu kita bisa golongkan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu kita kecepatan rendah, berarti maksimal di 400 rpm. Rotation per menit atau rotary per menit ya, untuk misalkan kegunaannya untuk apa? Untuk minyak kental ya, kemudian untuk lumpur atau selari,
ataupun sludge ya, kemudian untuk larutan yang menimbulkan busa. Nah, ini kita pakainya kecepatan rendah. Kenapa untuk larutan yang menimbulkan busa itu kecepatan rendah? Karena untuk menghindari terbentuknya busa yang lebih banyak lagi gitu ya. Kalau kita pakainya kecepatan yang lebih tinggi, maka buih ataupun foam ataupun busa yang terbentuk itu akan semakin banyak gitu ya. Contohnya apa? Sabun gitu ya, larutan sabun. Itu kan sabun, kalau teman-teman sekarang tahu sabun cair itu kan salah satu prosesnya itu menggunakan mixing. Nah, itu mixingnya pasti dia menggunakan kecepatan yang rendah di bawah 400 rpm ya. Karena takutnya nanti terbentuknya foam ataupun buih-buih dari hasil perputaran bevelnya, perputaran impellernya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan yang sedang. Berarti dia di atas 400 sampai dengan 1150 rpm. Ya, digunakan buat apa? Untuk viskositas yang sedang. Contohnya sirup gitu ya, kental manis gitu ya, dan lain-lain. Kemudian untuk kecepatan yang tinggi, berarti dia 1750 rpm ataupun ke atasnya, itu untuk viskositas yang rendah. Contohnya misalkan tadi air gitu ya, air ataupun apa namanya liquid yang lainnya yang dia mempunyai viskositas yang sangat rendah ya, seperti itu. Nah, dari kecepatan-kecepatan ini kita juga bisa berpatokan gitu ya pada beberapa jenis selain dari contoh-contoh yang dimasukkan gitu ya. Contohnya yang pertama itu berdasarkan sifat, fisik, dan fluida meliputi densitas dan viskositas. Kemudian misalkan jenis dan ukuran pengaduk itu juga akan pengaruh terhadap pemilihan kecepatan. Kemudian daya pengaduk dan juga nisbah cair dan padatan. Nisbah cair dan padatan itu ini namanya perbandingan ya. Perbandingan antara liquid dan juga fase solidnya gitu ya. Perbandingannya berapa? Apakah 1:1, 1:2, ataupun misalkan 5:1 dan lain-lain. Tentunya kalau misalkan semakin besar perbandingannya atau semakin setara perbandingannya, maka kecepatannya dia harus semakin rendah gitu ya. Karena solid dan juga liquid fasenya. Kecuali kalau misalkan si solidnya itu perbandingannya 1, kemudian si liquidnya itu nanti misalkan 10 gitu ya, 1:10. Nah, itu bisa pakai kecepatan yang tinggi. Contohnya tadi kayak misalkan air dan gula ataupun air dan garam ataupun yang lainnya gitu ya. Gitu. Nah, itu adalah tadi prinsip ataupun beberapa hal yang harus diketahui terkait dengan pencampuran ya ataupun agitasi. Nah, ini bagaimana kita harus menyusun ataupun mendesain dan juga pemilihan dari agitator yang akan kita gunakan. Nah, untuk desain dan desain dan pemilihan agitator kita punya dua cara. Yang pertama itu berdasarkan Stanley M. Wallace ya, berdasarkan buku Chemical Process Equipment. Yang kedua, cara yang kedua yaitu berdasarkan Jane Koplis. Nah, yang sering digunakan adalah yang Jane Koplis, tapi tidak salah juga kita harus mempelajari untuk cara yang pertama yaitu untuk metode dari Stanley M. Wallace ya. Di mana di sini ada skema dari vessel ya, kemudian ada impeller juga, kemudian juga ada bevel ya. Kemudian untuk di sini untuk dimensinya ada DT ataupun DO ataupun OD, itu adalah tangki diameter dari tangki ya, diameter vesselnya. Kemudian H di sini adalah mengindikasikan tinggi liquid ya, bukan tinggi tangki tapi tinggi liquid. Tinggi liquid yang berada di dalam vessel ya, sampai ke dasar vessel. Nah, ini adalah nilai H. Kemudian D ya, di sini D ini adalah diameter dari impeller ya, diameter dari impellernya, pengaduknya. Kemudian LLS di sini adalah tinggi liquid di silinder ya. LLS adalah tinggi liquid di silinder. Kemudian yang W adalah lebar bevel di sini. W ini adalah lebar bevel gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Nah,
Kemudian dari cara pertama tersebut kita akan menentukan yang pertama itu ada lebar bevel atau W dengan rumus W sama dengan DT per 12. Kemudian untuk panjang bevel atau LLS itu panjang bevel itu sama dengan LLS min D per 2. Kemudian jarak dinding bevel itu W per 6. Jarak dinding bevel ya, jarak dinding bevel W per 6. Kemudian untuk yang impeller, penentuannya adalah diameter impeller atau D sama dengan D per DT, ya, di mana D per DT itu 0,3 sampai dengan 0,6. Jadi nanti teman-teman bisa menentukan nilainya mau berapa gitu ya. Mau pakai rentang 0,3 bisa, atau 0,4 bisa, atau 0,5 bisa, sampai batasnya 0,6. Kalau lebih dari 0,6 nggak boleh gitu ya. Atau kurang dari 0,3 juga nggak bisa. Berarti rentang angkanya itu harus di antara 0,3 sampai dengan 0,6. Ya. Nah, semakin besar angka, maka semakin cepat kecepatan impellernya. Nah, kemudian menghitung yang selanjutnya adalah lebar dari impellernya di sini. Lebar dari impellernya. Nah, lebar dari impeller yaitu D per 8. Nah, di sini D per 8, sorry. Nah, ini D per 8 ini adalah lebar dari impeller. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini kita bisa menghitung ya dari impellernya, dari pengadukannya itu kecepatan komersial impeller ya. Satuannya biasanya RPM ya, rotary per menit atau rotation per menit. Itu 37, 45, kemudian 56, 68 sampai 320 RPM. Misal nih pertanyaannya, Pak, bisa nggak kita gunakan kecepatan impellernya itu nggak ada yang di sini. Misalnya kita pakainya 300, bisa ya. Jadi itu bisa. Itu tergantung dari bahan dan juga fungsinya masing-masing. Ini hanya contoh aja. Contoh aja. Ini bukan sesuatu hal yang tidak bisa diubah. Itu enggak ya. Ini hanya contoh aja. Kemudian lokasi impeller ya. Lokasi impeller itu artinya penyusunan dari dasar si vessel, jaraknya itu berapa gitu ya. Apakah kita harus mepet banget ke dasar ke dasar vessel ataupun kita pasang tengah-tengah gitu, enggak ngasal ya. Tapi harus ada hitungannya yaitu H per 6 ya. Digunakan untuk liquid di dalam vessel ya. Kemudian untuk yang kedua itu ada H per 3 ya. Digunakan untuk solid di dalam vessel. Nah, ini H per 3 itu untuk solid, kalau H per 6 ini untuk yang liquid, fase yang ada di dalam si vessel tersebut. Kemudian, jika terdapat dua impeller, maka letak impeller 2 dapat ditentukan dengan ini ketentuannya yang ada di tabel. Ini juga dari buku Jan Koplis ya. Jadi sebenarnya kita itu nggak bisa, bukan ya. Sebenarnya untuk pengadukannya itu bisa untuk satu alat pengaduk aja itu bisa, tapi juga kapan kita menggunakan dua alat pengaduk ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita menggunakan dua alat pengaduk, kapan kita pengaduk kedua itu diletakkan ya? Ini berdasarkan dari rumus seperti ini. Sebentar. Nah, ini ya. Ini ada beberapa keterangan ataupun ketentuan kapan kita mau pakai dua impeller, kapan kita mau pakai satu impeller. Nah, yang pertama ini untuk yang viskositas kurang dari 25.000 centipoise ya. Di mana untuk yang maksimal level H per DT ya, H per DT apabila nilainya dia 1,4 atau kurang dari 1,4, maka dia cukup pakai jumlah impellernya cukup satu doang ya, satu aja ya. Berarti pemasangannya ya di bagian bawah aja, impeller yang bagian bawah, yaitu dengan rumus H per 3 ya. Ini jarak antara ini H per 3 ya, jarak dari dasar vesselnya. Nah, tapi kalau misalkan viskositasnya kurang dari 25.000 centipoise ya, kemudian perhitungan H per DT-nya itu 2,1 atau lebih gitu ya, 2,1 atau lebih,
maka kita bisa pakai jumlah impellernya 2 ya. Terus bagaimana cara menyusunnya? Untuk impeller yang pada bagian bawah dia DT per 3. Untuk bagian yang kedua ya 2/3 dari H ya. 2/3 dari ketinggiannya. Ketinggian dari mana? Ketinggian dari fluida di dalam vessel ya. Begitu juga untuk yang viskositas lebih dari 25.000. Untuk nilai H per DT 0,8 dia pakainya 1 impeller dengan rumus sama H per 3 ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 25.000 centipoise dengan nilai H per DT-nya dia 1,6 atau lebih, dia pakainya 2 impeller. Rumusnya sama ya. Untuk yang diameter untuk yang letak impeller di bagian bawah dia DT per 3. Untuk yang upper dia 2/3 dari tinggi fluida di dalam vessel, gitu ya. Nah, itu adalah ketentuan apabila kita pakainya 2 jenis impeller. Kemudian untuk agitatornya bagaimana? Agitator itu yang tadi ya, shaft-nya, batangnya. Batang untuk penggerak dari vessel, batang penggerak dari impellernya ya. Berarti dia panjang agitator sama dengan tinggi vessel ya. Ini tinggi vessel ya, dikurangi H per 6. H tadi kan tinggi liquid di dalam vessel dibagi 6. Nah, itu adalah cara untuk penentuan berdasarkan walas ya. Dan yang kedua ini berdasarkan gen Koplis ya, gene Koplis ya. Ini berdasarkan buku Transport Process and Respiration Process Principle. Nah, teman-teman bisa buka bukunya, kemudian bisa cari di halaman berapa di situ? Di tabel 341 ya. Itu ada beberapa keterangan. Jadi nanti kita akan menghitung nilai-nilai dari masing-masing keterangan yang ada di sebelah kanan ini ya. Untuk ketentuannya hampir mirip dengan yang sebelumnya, dengan yang walas, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Ya, untuk di sini ada H sama seperti yang awal tadi ya. Ada H ini adalah tinggi dari liquid, kemudian J adalah lebar bevel, kemudian W ya, ini adalah lebar impeller di sini, lebar impellernya W. Kemudian C adalah jarak impeller dari dasar ya, di sini C jarak impellernya dari dasar ini sini ya, jarak impeller dari dasar bevel, dari dasar vessel. Kemudian yang L di sini adalah jarak agitator ke bevel, jarak shaft-nya ya, tentunya jarak shaft-nya tadi. Kemudian DT adalah diameter vessel. Kemudian DA adalah diameter impeller ya, di sini DA diameter impeller. Kemudian kita juga punya gap ya, selisih di sini space antara si vessel ya, inside diameter vessel dengan bevel itu dia punya 0,1 sampai 0,15 ya nilainya dari J ya. Kemudian untuk penggunaan bevel itu biasanya bisa pakai yang 2, bisa pakai yang 4, ataupun bisa pakai yang 6 gitu ya, macam-macam. Tapi kalau misalkan di industri itu biasanya pakainya yang jumlah bevelnya itu 4 bevel. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat di bagian yang kanannya ini ada tabel 341 ya. Di sini ada perbandingan antara DA per DT ya. DA berarti dia diameter impeller dibagi dengan diameter vessel, itu nilainya 0,3 sampai 0,5. Nah, nanti teman-teman sama. Nanti tentukan aja mau pakai 0,3 atau 0,5. Misalkan pakai 0,4 gitu bisa ya. Ini adalah rentang nilainya, bisa diambil salah satu ataupun di antara kedua nilai tersebut. Kemudian untuk menghitung H ya, tinggi ya, berarti H per DT sama dengan 1 ya, berarti ini sama ya, H sama dengan DT gitu ya. Kemudian untuk C per DT itu 1/3, kemudian untuk W per DA itu 1/5, DD per DA itu 2/3, L per DA 1/4, dan J per DT itu 1/12. Nah, ini adalah ketentuan yang harus digunakan untuk perhitungan nantinya. Ya. Nah, setelah kita menghitung dimensi dari agitator, kemudian juga ada vesselnya, kita juga akan menghitung yang namanya Reynolds number ya, atau bilangan Reynolds. Kita sudah mempelajari sebelumnya di
transfer ya, di buku Karen juga ada, kemudian di CSTR juga dipakai, kemudian di pipa juga dipakai ya. Nah, ini NRE. Tapi masing-masing NRE-nya nanti dia mempunyai rumus yang berbeda-beda. Nah, untuk bilangan Reynolds yang digunakan di agitasi, kita punya rumus NRE sama dengan DA kuadrat dikalikan dengan N dikalikan dengan rho dibagi dengan mu, di mana D di sini adalah diameter dari pengaduknya, kemudian N adalah jumlah perputaran impellernya ya atau pengaduknya, kemudian rho adalah densitas fluida dan mu adalah viskositas dari fluidanya, gitu ya. Setelah NRE ini didapat, maka nanti kita bisa menghitung nilai powernya atau power number ya, di mana power number ini akan dihasilkan dari grafik ya, dari grafik figur 344 di buku Jean Koklis ya. Di situ tadi teman-teman sudah mendapatkan nilai NRE-nya, bilangan Reynolds, kemudian teman-teman cari angkanya di situ gitu ya. Misalkan ketemunya hasil perhitungan Reynolds di sini itu ketemunya misalkan 1000 gitu ya. Berarti di sini kalian cari 1000 di mana angkanya? Berarti di sini ada 1, kemudian ada 10, di sini ada 100, kemudian di sini 10 pangkat 3 berarti 1000 ya. Kemudian di sini 10 pangkat 4 10.000 dan 10 pangkat 5 100.000 ya. Berarti kalau misalkan tadi NRE-nya di sini ketemunya 1000, berarti teman-teman di sini angkanya ya 1000. Kemudian kalian tarik garis ke atas sampai ketemu garis ya. Garisnya ini macam-macam. Ada garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, dan garis 5. Garis 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Nah, ini bisa dibaca di bagian kanannya. Untuk garis 1 itu adalah jenis dari impellernya ya. Impellernya apa? Ya, ada flat 6 blade turbine with dish ya. Itu yang kurva 1 berarti di sini. Yang kurva 2 berarti flat 6 blade open turbine ya. Perbedaannya di sini open turbine, kalau di sini turbine with dish ya. Perbedaannya cuma di situ. Ini kurva 2. Yang kurva 3 itu apa? Yang 6 blade open turbine but blades at 45 derajat ya. Berarti dia punya tadi kemiringan 45 derajat seperti yang desain dari yang awal tadi ya, mempunyai kemiringan yang berbeda gitu ya. Kemudian yang 4 berarti dia jenisnya adalah propeller ya, dengan pitch sama dengan 2dA. Kemudian yang 5 di sini ini adalah propeller dengan pitch sama dengan dA. Nah, tergantung nanti di soal itu nanti mau pakai jenis pengaduknya jenis apa kayak gitu ya. Biasanya sih yang paling sering digunakan adalah yang ini, yang kurva 1, yang flat 6 blade turbine with dish ya. Berarti misalkan tadi di soal NRE-nya ketemu di 1000, kemudian pemakainya adalah jenis yang pertama, berarti teman-teman tarik garis dari tarik garis 1000 ke atas ya. 1000 ke atas ke sini ya, sampai ketemu grafik nomor 1 ya. Dari titik ini ya, kemudian kalian tarik ke kiri sampai ketemu sumbu Y ya. Misalkan di sini bacanya 4. Nah, 4 ini mengindikasikan apa? 4 ini mengindikasikan nilai dari NP-nya ya. Berarti ini adalah angka-angka NP atau power number. Ya, tadi kita bacanya 4 misalkan. Berarti 4 itu akan dibawa ke rumus yang ada di bawahnya. Di sini NP-nya 4 ya. Yang akan kita cari itu bukan NP-nya, tapi P ya, powernya. Berarti P sama dengan, dibalik aja, P sama dengan NP dikalikan dengan rho dikalikan dengan N pangkat 3 dikalikan dengan DA pangkat 5. NP-nya kita dapat dari sini ya, dari pembacaan grafik, kemudian rho-nya dari fluidanya ya, kemudian N-nya kita cari dari perputarannya, harus di dalam satuan RPS ya, rotary per second. Kalau yang awal tadi misalkan rotary per menit, harus diubah dulu ke rotary per second ya. Kemudian dA adalah diameter dalam impeller ya, dalam satuan meter. Nah, nanti akan ketemu nilai dari
powernya, daya dari agitasinya. Nah, kalau misalkan udah ketemu seperti itu, sudah selesai, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Halo? Masih ikut kelas nggak ya? Masih belum, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Pak, permisi mau tanya. Ya, Kan tadi untuk menentukan kecepatan impeller bisa coba-coba dari 0, yang maksimal tadi 0,6 ya, Pak? ya, betul. Berarti itu untuk menentukannya itu based on apa ya, Pak? Ya, berdasarkan dari jenis fluidanya ya, berdasarkan fluidanya ataupun bahannya. Tadi, misalkan di awal mana ya, sebentar. Nah, di sini ya. Jadi untuk menentukan itu kan berdasarkan dari bahan yang akan kita buat. Bahannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan viskositasnya gitu ya. Misalkan viskositasnya apakah dia viskositas rendah ataupun viskositas yang tinggi. Berarti itu pemilihan dari impellernya gitu ya. Kemudian untuk perbandingannya itu biasanya sih memang yang dipakai adalah yang 0,3 ya. Tadi kan range-nya dia 0,3 sampai 0,5 gitu ya. Berarti kita biasanya itu pakainya yang paling rendah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang tengah-tengah gitu ya di 0,4 gitu juga bisa ya. Tergantung dari bahan teman-teman. Pak, boleh nggak misalkan kita pakainya di tengah-tengah? Boleh ya. Tapi apakah itu memadai dan enggak itu kan tergantung dari nanti perhitungan akhirnya. Nah, itu kan nanti akan mempengaruhi di perhitungan-perhitungan setelahnya. Nah, habis ini nanti kita akan coba bagaimana cara untuk menghitung, cara untuk menghitung dan juga menentukan dimensi dari si agitasi tersebut. Seperti itu ya. Oke, contoh mungkin akan lebih gamblangnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, nih contoh soal. Nah, di sini untuk contoh soal ya, suatu agitator flat plate turbine with dish ya. Berarti kan di sini udah jelas nih jenisnya apa ya? Jenisnya adalah pengaduk ya, blade ya, flat dengan turbin dan dish ya, memiliki 6 blade ya yang dipasang pada sebuah bejana diameter dalam 1,8 ya, berarti D-nya 1,83 meter. Bejana tersebut dilengkapi dengan 4 buah bevel, berarti B-nya 4 ya, di mana masing-masing bevel memiliki lebar 0,15. Berarti apa tadi? J ya, lebar dari bevel. Kemudian pengaduk dioperasikan pada kecepatan 90 rpm ya. Tadi kalau ini kan N-nya berarti kan kecepatan pengadukannya. Pak, permisi, PPT-nya belum terlihat untuk yang soal. Share screen-nya nggak ini, Pak. Nggak ada. Nah, terus ini yang muncul apa? Yang muncul muka kita semua, Pak. Iya, cuma anggota itu doang, Pak. Kalau share screen nggak ada. Astagfirullah. Oke, sebentar. Tadi itu ada, Pak, cuma ke itu, Pak. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang gitu, Pak. Oke, sebentar ya. Ini udah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar ya. Iya, udah terus. Nah, oke. Di sini udah muncul ya. Oke, kita ulangi lagi deh. Suatu agitator ya, flat plate turbine with dish. Berarti kan di sini adalah jenis dari impellernya. Memiliki 6 blades yang dipasang pada sebuah bejana dengan diameter 1,83 meter. Ya, berarti ini di sini ada D-nya ya. Diameter dari bejana. Kemudian bejana tersebut dilengkapi dengan 4 buah bevel. Berarti B-nya jumlahnya 4.
di mana masing-masing bevel memiliki lebar 0,15. Berarti lebar apa? Lebar bevel. Berarti di sini. Lebarnya berapa? 0,15 meter ya. Kemudian pengaduk dioperasikan pada kecepatan 90 RPM, rotation per menit. Berarti N-nya ya. N-nya adalah 90 RPM, tapi harus diubah ke dalam RPS ya, rotation per second. Ya, nanti berarti dibagi dengan 60 gitu ya. Dan liquid di dalamnya memiliki viskositas sebesar 10 centipoise ya. Viskositas berarti apa? Mu ya. Dan densitas rho ya 929 kg per meter kubik ya. Yang pertama tentukan dimensi pengaduk bejana tersebut. Kemudian yang kedua adalah daya pengaduk tersebut, berarti nilai P ya. Oke. Bagaimana cara untuk menghitungnya? Nah, kita lihat di penyelesaian. Nah, ini kita hitungnya berdasarkan rumus Jacob-List ya. Berdasarkan rumus Jacob-List. Ini bisa diperoleh dari mana, Pak? Bisa diperoleh dari sini. Nah, ini seperti yang Seva tanyakan tadi. Nah, di sini. Nah, ini ketentuannya dari sini, tabel 341. Nah, ini buku acuannya ya. Ini angka-angka dan rumus acuan yang digunakan untuk menghitung dimensi. Oke, kita masuk ke pembahasan dulu. Oke, mana tadi? Nah, di sini. Yang pertama, ya, karena tadi di soalnya yang pertama adalah menghitung dimensi pengaduk bencana. Yang pertama kita harus lakukan adalah menghitung diameter impellernya, ya, di mana dA per dt sama dengan 0,3. Nah, ini tadi yang ditanyain Seva. Kapan kita 0,3, kapan kita 0,4, gitu ya, kapan kita 0,5, itu berdasarkan dari dA per dt-nya, ya, dA per dt. Biasanya sih memang yang paling aman dan yang paling umum digunakan adalah yang paling kecil ya, perbandingan yang paling kecil berarti 0,3 ya. Setelah dA-nya ini dihitung ya, berarti dA-nya berarti gimana caranya? dA sama dengan 0,3 dikalikan dengan dt. dt-nya diperoleh dari mana? Diperoleh dari soal ya. Di soal tadi di sini dt-nya adalah 1,83 ya. dt itu apa? dt adalah diameter dari vesselnya ya, seperti itu. Berarti tinggal dimasukin aja sehingga ketemu nilai dari dA-nya yaitu 0,3 dikali 1,83, ketemu dA sama dengan 0,549 ya. Kemudian setelah itu kita akan mencari tinggi impeller dari dasar bejana ya, C-nya ya. Kan di sini tinggi impeller dari dasar bejana C ya. Nilai C itu gimana? Nah, di sini kita balik lagi di sini di ketentuan ya. C. Berarti di sini C per dt sama dengan 1/3 ya. Berarti kita sama. Rumusnya sama, C per dt ya. C per dt sama dengan 1/3. Sehingga nilai C sama dengan 1/3 kali dt. dt-nya diperoleh dari mana? dt-nya diperoleh dari soal ya. Berarti 1/3 dari 1,83. Jadi kunci untuk menghitung ini semua adalah dt-nya ya. Diameter dari vesselnya. Jadi ya, setelah C-nya dihitung, ketemulah nilai C adalah 0,61 meter. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung panjang impeller ya. Dengan rumus apa? L per dA sama dengan 1/4. Ini tadi dari tabelnya juga ya, dari tabel. Ini sudah ketentuan nih ya. Sehingga L sama dengan 1/4 kali dA. dA-nya diperoleh dari mana? dA-nya diperoleh dari sini. Yang poin pertama ya. 0,549. Berarti 1/4 dikalikan 0,549. Sehingga nilai L sama dengan 0,137 meter ya. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung lebar impellernya ya. Lebar impeller diperoleh dari mana rumusnya? Dari tabel W per dA. Kita balik lagi. W per dA sama dengan 1/5. Nah, ini ketentuan. W per dA 1/5. Kita bawa ke pengerjaannya. W per dA sama dengan 1/5. Sehingga W-nya sama dengan 1/5 kali dA. dA-nya diperoleh dari mana? Diperoleh dari poin pertama di sini.
Berarti 1/5 dikalikan 0,549 meter. Ketemulah nilainya W adalah 0,1098 meter. Nah, kita udah kelar, selesai ya, menghitung terkait dengan pengadu bejana atau impellernya. Nah, setelah itu masuk ke dalam poin B, itu adalah menghitung daya dari pengadunya atau P. Nah, untuk menghitung dayanya, tadi yang kita perlukan adalah apa? NRE-nya, ya, nilai Reynolds-nya. Nilai Reynolds diperoleh dari mana? NRE diperoleh dari sini ya, dari rumus ini ya. NRE sama dengan DA kuadrat dikalikan dengan N, dikalikan dengan rho, dibagi dengan mu. DA-nya diperoleh dari mana? DA-nya diperoleh dari sini, ya. DA 0,549 meter kuadrat, ya. Kemudian dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan N. N tadi kan satuannya harus rotation per second. Ya. Berarti di sini diubah. 90 RPM diperoleh dari soal. Ya. Kemudian diubah ke RPS. Ya. Dibagi dengan 60. Sehingga nilai N-nya adalah 1,5 RPS. Di sini, 1,5 RPS. Kemudian dikalikan dengan rho. Rho diperoleh dari mana? Di soal. Ya. Rho diperoleh dari soal densitas. Di sini. Nih, densitasnya 929 kg per meter kubik, ya. Tinggal ditulis. Kemudian dibagi dengan mu. Mu juga sama, ya. Mu diperoleh dari soal. Tapi perbedaannya, kalau di soal tadi kan dia satuannya centipoise, ya. Mu sama dengan 10 centipoise, maka kita ubah ke Pascal second, ya. Dengan membagi dengan 1000, ya. Dibagi dengan 1000. Sehingga kita peroleh nilai mu-nya adalah 0,01 Pascal second. Ya. Sehingga nilai NRE-nya kita peroleh hasilnya adalah 42.000, gitu ya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Setelah itu, ya, setelah NRE ini diperoleh, kita bawa nilai angka NRE-nya ini ke dalam grafik berikut ya. Tadi grafiknya figur berapa tadi ya? Sebentar. Figur 344 ya, dibawa ke grafik sini. Dibaca di sini untuk mendapatkan nilai dari NP-nya. Nah, berarti kan tadi NRE-nya dia 42.000. Nah, kita cari deh 42.000. Berarti kan ini 1.000, ini 100.000, 10.000. Berarti kan di sini, sekitaran sini. 42.000. Nah, 42.000 ini nanti kalian tarik garis ke atas sampai ketemu dengan jenis blade-nya. Jenis blade-nya apa tadi? Jenis blade yang pertama ya, di soal diketahui. Berarti kalian sampai dengan garis yang pertama ini, yang angka 1. Setelah ketemu garisnya, kemudian kalian tarik ke kiri, kalian dapatkan nilainya di antara 4 dan 6 ya, di sekitar 5 atau 5 koma lah ya. 5 atau 5 koma ini adalah nilai dari NP ya. Nilai dari NP ini akan kalian bawa untuk menghitung dari daya pengaduk ya, dengan cara rumus P sama dengan NP dikalikan rho dikalikan N pangkat 3 kali DA pangkat 5. Ya, NP-nya dari sini nilainya 5, kemudian rho-nya dari soal 929, kemudian N-nya 1,5 diperoleh dari konversi RPM ke RPS, kemudian dikalikan dengan DA. DA-nya diperoleh dari perhitungan yang awal tadi, yang dimensi ya. Setelah itu kita peroleh nilai P-nya, power-nya 781,8 Joule per second ya, atau bisa teman-teman ubah ke dalam kilowatt, berarti P-nya atau dayanya adalah 0,782 kilowatt. Berarti kebutuhan daya untuk pengadukannya adalah sebesar 0,782 kilowatt ya. Berarti nanti teman-teman itu konversi ya, misalkan nanti mendesain untuk reaktornya jenisnya adalah reaktor berpengadu CSTR, kemudian menghitung daya CSTR-nya, pengadukannya, nanti akan dikonversi ke satuan listriknya ya. Berarti nanti per kWh itu nanti berapa ribu ya. Berarti nanti masuknya ke dalam ekonomi teknik juga. Berarti kebutuhan total untuk operasional salah satunya dari reaktor agitasi itu nanti ketemunya berapa rupiah gitu ya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain terkait dengan perhitungan kita?
Pak, permisi mau tanya lagi. Oke, siapa? Yuk. Kan tadi itu pemilihannya based on viscosity dulu ya, Pak. Terus Betul, berarti nanti bisa menyebabkannya yang namanya vortex. Nah, tadi betul, untuk di soal kan jumlah buffernya 4 ya, Pak. Jumlah betul. yang normal digunakan. Nah, kalau Mm-mm. semisal buffernya kurang dari atau lebih dari itu berarti tetap aman dipakai di perhitungan pakai rentang di 0,3 atau gimana ya, Pak? Iya, betul. Jadi Tinjauan kalau pemilihannya. benar itu kan kaitannya dengan ini kan, kaitannya dengan DA per DT. Sebenarnya dari tadi kita itu tidak menyinggung terkait dengan B ya ataupun bevelnya ya. Jadi dimensi ini adalah dimensi dari impellernya saja ya, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan pemakaian bevelnya itu baik 2, baik 4, baik 6, itu sebenarnya tidak mempengaruhi dari dimensi dari si pengadukannya. Kan bevelnya di sini berfungsi sebagai pemecah dan dia kan lebar bevelnya atau J-nya kan sama ya antara bevel 1, bevel 2, bevel 3, bevel 4, bevel 5 ya sampai bevel 6 atau sejumlah bevel X itu kan dia lebarnya sama nih. Berarti dia nanti tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh adalah nilai dari DA dan kawan-kawan ini tadi DA, CT dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk penentuannya tetap kita paling aman memang pakainya yang paling kecil ya di 0,3 untuk perbandingan antara DA per DT kayak gitu. Kenapa seperti itu? Kalaupun misalkan nanti DA per DT kita naikkan di 0,4 ataupun di 0,5, berarti implikasinya di mana? Implikasinya adalah di DA-nya. DA-nya di sini. Berarti outside dari diameter dari impellernya. Kalau nilainya dia semakin tinggi, berarti diameter dari impellernya dia akan semakin besar. Berarti dia akan mepet juga ke dalam dinding ya, dinding dari dalam vessel itu sendiri seperti itu. Nah, implikasinya di situ yang perlu kita kaji lah kayak gitu. Seperti itu, Pak. Oke ya, bisa dipahami ya. Tapi nanti untuk pengerjaan soalnya tetap pakainya di 0,3 aja, yang paling kecil, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semuanya? Jelas atau belas? Jelas ya. Kalau sudah jelas, ini udah selesai. Jadi nanti kita masih punya satu pertemuan lagi ya di minggu depan ya. Insya Allah nanti udah saya ganti di hari Rabu. Jadi nanti kita datang ke kelas. Jadi saya mohon maaf karena tadi sudah berkoordinasi dengan Nur Ilma untuk formatnya. Kita memang terkendala ruangan ya. Kalaupun kita lakukan pun kan misalkan bisanya di libur. Jadi kalau misalkan di libur kan takutnya teman-teman terganggu dan kurang akan kita melakukan dalam hari libur perkuliahan. Jadi mohon maaf karena keterbatasan ruang dan waktu kita lakukan perkuliahan kali ini secara online ataupun daring seperti itu ya. Oke, mungkin begitu saja. Sebelum kita tutup, boleh dibantu on cam semua. Nanti dibantu capture kepesertaannya keseluruhan ya, Nur Ilma. Ini kalian pada di mana? Di kos atau di mana? Di mana? Saya di kelas, Pak. Oh, di Ikut, kos. Pak. Dibantu ya hujan deras ini di kampus ya. Oke, bisa dibantu on cam, kemudian bisa di capture ya. Nur Ilma. Sudah semua belum? Kok belum ada on cam sih? On cam bentar doang. Oh iya, untuk recordnya bisa di siapa nih yang kontrol record? Pak, saya matiin.
Ya, bisa dimatikan. Nanti untuk filenya berarti kesimpannya di mana ya?